Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumi liqa'i rabbih ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atih, faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Wa qala Allah azza wa jalla, la yanala Allah luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk menghormati kemuliaan hari ini yang penuh dengan keistimewaan, diharapkan bagi kita agar tidak meninggalkan majlis khutbah Idul Adha ini sebelum khatib turun dari mimbar, karena ini merupakan syiar bagi kita semua untuk tetap membetah-betahkan diri di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai di hari yang mulia ini kita masih juga terkecohkan dengan kasak kusuk bisikan setan, sehingga membuat kita gelisah untuk berniat iktikaf duduk di rumah Allah yang mulia ini sembari mendengarkan dakwah dari khatib yang mengkhutbahkan kisah Idul Adha yang sedang kita laksanakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tuan dan puan, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin dan hadirat, yarhamuni wa yarhamukumullah, seluruh jemaah salat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah di masjid yang tercinta Rahmatul Khairiyah, yang insyaallah semua kita dirahmati, dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan pada khutbah kita hari ini. Hal yang pertama adalah semalam 9 Zulhijjah 1447 Hijriah kita semua diharukan perasaan dan hati melihat seluruh kaum muslimin dan muslimat, hamba-hamba Allah dari penjuru lapisan bumi berkumpul di satu titik padang Arafah, kota suci Mekah Al-Mukarramah, untuk menyelesaikan rukun Islam yang terakhir. Syahadat sudah, salat pun juga sudah, puasa pun juga sudah, zakat pun juga sudah. Akhirnya semuanya itu akan disudahi dengan wukufnya di padang Arafah. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita seiman dan seakidah dari seluruh penjuru muka bumi ini yang semalam mereka wukuf di padang Arafah, Allah berikan mereka semua predikat haji mabrur dan hajjah mabrurah. Dan kemudian kita doakan juga agar mereka sehat walafiat, bisa kembali ke tanah air dengan selamat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin juga di antara kita yang hadir ini ada yang sudah haji, ada yang belum haji, ada yang sudah mendaftar, juga ada yang belum mendaftar. Kita tahu bahwa hukum menunaikan ibadah haji itu wajib bagi yang mampu. Namun tidak sedikit orang banyak menyalahgunakan kalimat bagi yang mampu. Dia tidak memprioritaskan haji. Ketika ditanya kenapa belum haji, jawabannya belum mampu. Ketika ditanya kenapa enggak naik haji, jawabannya juga belum mampu. Ketika ditanya kenapa juga belum daftar haji, jawabannya juga belum mampu. Namun di balik jawaban ketidakmampuannya itu, dia sudah punya rumah sendiri, sertifikat hak milik, dia punya mobil sendiri, bahkan ada tanah kosongnya, ada kebunnya, juga ada rumah sewanya. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim.
Bagaimana nanti kita akan menjawab di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala? Kau bilang belum mampu haji, tapi untuk beli rumah kau mampu. Kau bilang belum mampu haji, tapi untuk beli mobil kau mampu. Kau salah gunakan kemampuan yang kuberikan. Apa kata Nabi? Orang-orang yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, tapi dia tidak laksanakan itu, dia dipersilakan untuk memilih mau mati sebagai seorang Yahudi atau Nasrani. Jadi oleh karena itu tuan-tuan sekalian, kaum muslimin dan muslimat, kita tidak boleh berlindung di balik ketidakmampuan itu sementara tidak sesuai dengan realita yang ada. Bangun rumah, nambah rumah, renovasi rumah, ganti mobil, nambah mobil, beli HP, ganti HP. Tidak ada sedikit pun usaha dia untuk bagaimana dia mampu berangkat haji. Sampai mungkin dia ke Baitullah, sampai mungkin dia ke Rahmatullah meninggal dunia pun, dia tidak akan pernah mampu untuk berangkat haji. Hati-hati, jangan sampai kita tergolong manusia-manusia yang seperti itu. Maka mudah-mudahan insya Allah ditambah lagi dengan regulasi pemerintah kita, bahwa orang-orang mendaftar haji itu paling cepat dia akan berangkat dari mulai tanggal pendaftaran 26 tahun kemudian. Bagaimana orang berangkat ketika mendaftar 50 tahun, mendaftar 60 tahun, kemungkinan besar tidak berangkat karena rezeki yang Allah berikan sudah didulukannya untuk hawa birahi nafsu duniawinya. Beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita harus sadar mungkin yang kita lakukan selama ini sudah salah jalan, sudah tersilap. Rela mengkredit mobil mahal 5 tahun lamanya, mungkin dengan harga 8 juta sebulan selama 60 bulan, meng-KPR rumah hingga 20 tahun 2 juta selama-lamanya, namun tak terpikir dia untuk persiapan dia mendaftar haji, sempurnanya rukun Islam selama di dunia ini. Anak-anak kita, pasangan-pasangan muda kita yang baru menikah, nasihati mereka untuk tidak beli tanah dulu, untuk tidak beli kendaraan dulu sebelum mereka mendaftarkan haji, agar insya Allah rencana-rencananya ke depan bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita-kita yang sudah haji, jagalah haji kita, karena tidak perlu berulang-ulang kali haji. Islam hanya perlu kualitas, bukan kuantitas. Nabi sendiri pun selama hidupnya setelah berhijrah hanya sekali seumur hidup berhaji. Jangan sampai kita hanya menganggarkan huruf H di depan, Haji Polan bin Polan, Hajjah Polanah bin Polanah, tapi ibadahnya jauh lebih rendah daripada orang yang belum haji. Menghidupkan sunnahnya jauh lebih rendah daripada orang yang sudah haji. Ini memalukan dan memilukan daripada haji itu sendiri. Rumah yang belum haji lebih jauh dari masjid ketimbang rumah yang sudah haji. Tapi malah yang belum haji pula lebih sering berjemaah ke masjid daripada yang sudah haji itu. Itu merupakan ciri-ciri hajinya belum mabrur, mungkin juga belum diterima, bahkan bisa jadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita bersama, yang sudah haji insyaallah istiqamah, yang belum haji insyaallah terus berusaha mendaftar. Nanti pada waktunya Allah juga akan undang untuk menunaikan ibadah haji di tahun-tahun yang akan datang. Hal yang kedua, hari ini adalah hari yang sakral, penuh dengan keistimewaan, mengingatkan kita kepada sejarah cinta satu keluarga kepada Sang Pencipta, cinta seorang ayah Ibrahim kepada sang Khaliknya, cinta seorang ibu Hajar kepada Sang Penciptanya, cinta seorang anak Ismail kepada Allahnya, kepada Tuhannya. Nabi Ibrahim alaihissalam sampai harus menikah lagi untuk mewujudkan keinginan dia mendapatkan momongan. Bahkan pernikahan itu didukung penuh oleh istri pertamanya, Ibunda Sarah, yang akhirnya menikah dengan Ibunda Hajar, dikaruniai anak Ismail.
Saking senangnya Nabi Ibrahim ketika tahu istrinya hamil, apa yang dia katakan? Alhamdulillahillazi wahabali 'alal kibar. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahi aku keturunan untuk masa tuaku nanti, padahal belum tentu tua. Begitulah saking senangnya orang yang merindukan anak dan dikasih anak. Tapi apa yang terjadi? Allah ingin menguji cinta kekasihnya Ibrahim Khalilullah. Apakah dengan kehadiran istri dan anakmu cintamu berkurang dan terbelah kepadaku, wahai Ibrahim? Tidak ya Allah, sama sekali tidak ya Allah. Tetap kau nomor satu cintaku, tetap kau paling yang kucintai. Kalau begitu wahai Ibrahim, letakkan anak dan istrimu di lembah yang tandus yang tidak ada kehidupan di sana. Siap ya Allah, siap. Kalau memang itu yang kau inginkan demi mewujudkan cintaku kepadamu, akan aku laksanakan ya Allah. Berangkat, diletakkan Nabi Ibrahimlah Siti Hajar dengan Ismail di kaki Ka'bah. Berangkat Nabi Ibrahim. Bagaimana bapak-bapak, wahai para suami, sanggupkah kita untuk meninggalkan anak dan istri kita di tempat yang tidak ada kehidupan di sana? Jawabannya pasti tidak sanggup. Sama Ibrahim pun demikian juga halnya. Tapi karena cintanya hebat dengan Allah Ta'ala, dia tak sanggup menoleh ke belakang menatap wajah istri dan anaknya. Dia jalan selangkah-selangkah membelakangi Siti Hajar. Apa kata Siti Hajar? Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza. Wahai suamiku Ibrahim, Allahkah yang menyuruhmu ini semua? Kata Ibrahim, naam, iya. Kalau memang benar Allah yang menyuruh ini semua, tinggalkan kami wahai Ibrahim, titipkan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berangkat. Allah ingin menguji Ibrahim, rela meninggalkan anak istri di tempat tidak ada kehidupan di sana, tapi ada sang yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sampai di situ? Tidak. Ketika Ismail sudah mulai dewasa, datang lagi perintah berikutnya. Dimimpikan oleh Allah pada tanggal 8 Zulhijjah yang disebut dengan hari Tarwiyah. Inni ara fil manam anni azbahuk. Wahai putraku Ibrahim, wahai putraku Ismail, kata Nabi Ibrahim, tadi malam ayah bermimpi menyembelihmu. Fanzur maza tara, apa pendapatmu? Yang pertama tadi diuji istrinya lolos, ini yang kedua pula anaknya. Apa kata Ismail? If'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukan wahai ayah, laksanakan wahai ayah. Jika memang ini perintah Allah, aku siap untuk kau sembelih. Sanggupkah jika kita sebagai anak menerima tawaran dari ayah seperti itu? Pasti tidak sanggup. Akhirnya terujilah ketiga cinta makhluk Allah ini. Terujilah cinta Ibrahim, terujilah cinta Siti Hajar, terujilah cinta Ismail. Maka sebagai simbol seremonial, setiap tahun kita disunnahkan, disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban sebagai tanda, wahai hambaku, sembelih cintamu kepada istrimu. Wahai hambaku, sembelih cintamu kepada suamimu. Wahai hambaku, sembelih cintamu kepada anak-anakmu. Sembelih cintamu kepada harta benda yang kau miliki untuk mendapatkan cintaku. Jadi Idul Adha ini bukan hanya sekedar pesta daging, menumbangkan hewan, melihat ada yang kurus, ada yang gemuk. Bukan itu. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Yang mendatangkan ridha Allah itu bukan karena lembunya besar, bobotnya 1 ton, harganya mahal, bukan. Walaki yanaluhu taqwa minkum. Bagaimana kita sebagai hambanya lebih bertakwa, bertambah-tambah takwa kita. Jangan sampai lebih mencintai istri kepada Allah, jangan sampai lebih mencintai suami daripada Allah, jangan sampai lebih mencintai anak daripada Allah, jangan sampai lebih mencintai dunia ini daripada Allah. Sembelih itu semuanya.
Potong itu semuanya agar kita murni bisa mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini pertama-tama cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata ini merupakan Idul Adha terakhir kita, semoga Allah mengakhiri kita dengan husnul khatimah, menempatkan kita kelak di surga Firdaus bersama keluarga kita di hari kiamat nanti. Kalaupun ada lagi jatah-jatah kita ke depan Idul Adha yang akan datang, kita harus tetap lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyia-nyiakan usia yang diberikan, mesti melakukan ibadah semaksimal mungkin, apapun mesti kita korbankan untuk demi cinta kita kepada Allah Rabbul Jalil Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله لعلكم تفلحون واعلموا أن الله تعالى صلى على نبي كريما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيل الله في فلسطين. اللهم انصرنا وانصرهم على القوم الكافرين فإنك أنت خير الناصرين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا